Yang kedua, saudari-saudara, ada peristiwa ini sampel yang sangat simpel tentang bagaimana pesan Paulus supaya walaupun muda tetapi bisa menjadi teladan, menjadi orang yang menjadi orang yang mengendap sesuai dengan usia, apalagi bahkan ketika masih muda sudah dianggap temuo, artinya dewasa. Saya punya cerita hari ini. Saya tadi pergi ke Solo jam 10 naik mobil di pertigaan Kaleng Bekonang, jalan apa itu? Kelang? Jalan apa? Alah. Teng Bekonang niku ana dalan apa sing dawa ngetan ulun Kaleng Teleng ya wis ora ngerti pokoke nang Bekonang pertigaan ana lampu bangjo. Saya sudah berhenti, sudah agak lama, mobil buri nabrak mobilku, jreng. Saya kaget. Tetapi saya tidak panik. Saya akan keluar dan melihat apa yang rusak, dan kemudian saya akan mendekati supir belakang saya. Dengan pikiran, saya tidak akan marah, saya akan memaafkan. Saya hanya ingin tahu seperti apa dia bereaksi atas apa yang dia lakukan. Maka saya keluar, kemudian mobil saya lihat begini, kemudian mobil yang di belakang saya. Orangnya diam, tidak mengatakan maaf, tidak apa-apa. Ini perempuan-perempuan yang juga diam, tidak mengatakan apa-apa, padahal saya juga tidak kelihatan marah, saya biasa aja. Kemudian saya dekati, apa yang mereka lakukan? Banting kanan, bablas. Aku ya ora njur ngoyak, ora njur awe-awe, ora njur bunga-bunga, iku nabrak aku. Ora. Saya biarkan, saya tersenyum, tetapi kok ngono ya? Kok ada? Tetapi kalau saya bilang kok ada, panjenengan akan menjawab apa? Banyak Romo. Ya toh? Sing ngono kuwi akeh. Ya, saya tidak marah, saya tidak akan menuntut seberapa sih capek-capek untuk menjadi marah dan menuntut walaupun dekok. Tetapi saya hanya ingin, ya kan, berkomunikasi. Tetapi lihatlah yang saya katakan, dewasa itu berarti, temuo itu berarti juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ya kan? Bertanggung jawab itu ora kudu ngragati, tetapi cukup turun dan meminta maaf. Maaf Pak, saya tadi yang keliru. Saya itu terlena karena saya wianan. Padahal jalannya ndronjong misalnya, sehingga nabrak bapak. Maaf Pak. Tetapi kalau harus membiayai, saya tidak kuat karena saya hanya supir. Ya toh? Beres kok. Wong aku tidak menampakkan wajah garang wong rupane wong ini. Ya kan? Enggak sama sekali, dan saya memang enggak apa-apa, oke. Tetapi kok yono, kuwi pendidikan sing kok ngopo coba? Utawa kasarane pendidikan agama sing kok ngopo? Ya toh? Kok ngono wae, kamangka kowe wis medhun, alus, senyum, tetep mlayu. Kamangka penumpange akeh ya ora gondeli iki. Ya meneng wae iki. Soalnya mbok mlayu yo cepet-cepet engko salah dioyak. Ora tak oyak. Sing nang pinggir do ngabani Pak itu Pak jenengmu kejar. Ora rasa. Oke. Kedewasaan adalah tanda, dan tanda adalah kesaksian yang menular. Kenapa saya berlaku begitu? Bukan apa-apa, para kadang. Saya pernah suatu saat di mall di Jakarta, di parkiran yang di gedung, saya itu mau keluar, ngunduri mobil. Saya ingat waktu itu kalau tidak BMW Mercy. Jelek, gitu kan? Di dalamnya ada orang tuanya yang tadi saya kira belum ada mobilnya. Ternyata itu parkir, lalu saya mundur. Kena. Saya turun, saya mendekati, tetapi dia dari spion langsung mengatakan, seolah-olah mengatakan rapopo rasanya dak wis teruso. Dahsyat ora? Dahsyat sekali, dan itu menular, dan saya harus kesetrum dengan itu. Maka kemudian suatu saat saya nyetir di sekitar Kemayoran. Di lampu merah
Saya ditabrak dari belakang, der. Saya ingat peristiwa di mall oleh bapak yang baik itu, bapak sepuh yang memang nyepui, yang memang temuwo itu. Lalu ketika dia mengatakan, maaf Pak, kalau saya terlena, nggak apa-apa, yuk terus bayar apa-apa. Orang tak pilih, ternyata bempernya pecah. Tapi ya oke, ya kan aku ikhlas. Dan ini tadi lagi, tetapi itu mudah-mudahan menjadi habitku untuk tidak mencak-mencak, untuk tidak kemudian kudu ngene kudu ngono, tetapi ya wis rapopo mung barang donya. Engko mesti Gusti pirsa lan nukar, dan selalu begitu loh kadang. Dahsyat ya pengalaman hari ini. Kita ditunjukkan seseorang yang tidak bertanggung jawab dan menampakkan bagaimana seseorang beriman tentu saja. Di sisi lain, seseorang yang belajar, bagi seorang yang sudah sepuh, yang memang temuwo, dan saya belajar. Saya belum lulus, tetapi setidaknya saya belajar untuk sing ora perlu diperkarake rasa diperkarake. Saya dalam berpastoral juga begitu. Lebih banyak mengatakan, oke, boleh nganti kleru tenan. Ning nek kleru tenan iki ra tau. Coba ngene. Panjenengan nek tugas neng gereja utawa neng gereja ndi itu kan deg-degan, ya kan? Kur arep masmur apa arep manten, deg-degan. Engko kleru ra yo. Nek masmure tak ganti iki mergo aku ra siap, jebule beda bacane, dongko jojo romo duka lho. Gitu kan? Kemudian mendekati, Romo maaf. Ternyata keliru mazmur yang saya siapkan. Kalau yang mazmur yang sebenarnya sekarang saya tidak siap untuk melakukan. Apakah saya boleh menyanyikan mazmur yang bukan mazmur sekarang? Pasti jawabku boleh. Orang juga takut, lho ngopo kok nganu, kok dadak kok mirip piye, kok ora ora. Ya kan, mesti dhewe refleksi kok. Aku wingi kok yo ora ngecek to ya ngono ta ya. Leres mboten? Iya, sudah menyesali lebih dulu. Tetapi kenapa saya harus kemudian menampakkan wajah yang tidak gembira hanya karena itu? Atau juga, Romo, saya tidak menyiapkan mazmur ini, mazmur anu yo, kurit dadaan ya Romo. Apakah saya boleh mengganti mazmur tanggapan dengan nyanyian antar bacaan? Jawabannya pasti boleh. Karena aku mengandekan orang itu pasti tahu ning nyatane wong ora nyiapke wong dadaan dadi mesti ra iso. Dan saya tidak usah mengatakan asal bacaannya lagu tanggapannya yang menyangkut mazmur ya, asal yang tentang firman ya. Enggak. Saya tahu dia akan memilih itu dengan sendirinya. Benar mboten? Gitu? Pasti dengan sendirinya. Bukan saya ganti kudus-kudus ya Romo antar bacaan mesti ora. Utawa mungkin seru loh Romo lagu dangdut putus lagi cintaku. Ya ora lah. Jadi lihatlah betapa menggembirakan kehidupan itu. Juga ibadah, juga tentang apapun. Ketika seseorang belajar terus-menerus menjadi semakin dewasa masing-masing. Amin. Itu oleh saya hari ini, yuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Santo Paulus mengajak kita untuk menjadi dewasa, tidak muncai, tapi nuani. Itu pesan kepada Timotius, tetapi kepada setiap pribadi kita masing-masing. Dan Santo Cornelius dan Cyprianus dan para uskup dan pejabat gereja pada zaman itu adalah orang-orang yang rata-rata masih sangat muda. Saya tadi iseng juga, nek pemimpin Indonesia itu enom-enom tua-tua zaman biyen. Soekarno itu lahir tahun 1901 dan menjadi presiden 1945. Artinya umurnya 44 tahun. Bung Hatta lahirnya 1902. Berarti menjadi wakil presiden yang memproklamasikan kemerdekaan. Ini bukan menjadi presiden yang meneruskan loh. Ini orang yang memproklamasikan kemerdekaan dengan toh nyawa loh ya. Itu umurnya 43. Jadi 44 dan 43 dan sudah menjadi mature, menjadi mengendap, dewasa, teladan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan kita mohon kepada Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan mendewasakan kita. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.